Beberapa hal telah dipersiapkan termasuk terkait dengan Kepres Satuan Tugas Perundingan Perdagangan Investasi dan Keamanan Indonesia dan Amerika Serikat, Satgas Perluasan Kesempatan Kerja dan Instruksi Presiden tentang deregulasi percepatan kemudahan perizinan perusahaan dan serta Kepres tentang peningkatan iklim investasi dan percepatan perizinan perusahaan. Nah, salah satu yang dideregulasi adalah revisi Permendak 36 tahun 2023, Jungto nomor 8 tahun 2024 tentang kebijakan pengaturan impor. Proses penyusunan revisi dilakukan dengan usulan dari kementerian lembaga, asosiasi, para stakeholder, dan juga dilakukan regulatory impact analysis dan rapat kerja teknis dilakukan. Dan oleh karena itu seluruhnya telah dilaksanakan dan perubahan lartas itu mencakup relaksasi 10 komoditas dan untuk detailnya kami persilahkan Pak Menteri Perdagangan. Baik, yang saya hormati Pak Menko, Pak Menteri Kehutanan, Pak Wamen Q, Wamen Perindustrian dan dari Setnek. Bapak Ibu rekan media yang saya hormati, Bapak Ibu pejabat eselon 1, eselon 2 dari KL terkait. Boleh di lampiran. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Pak Menko, ada beberapa sebenarnya parameter deregulasi. Mungkin ke atas dulu ya. Yang pertama adalah kita ingin melakukan deregulasi atau relaksasi kebijakan impor. Tentu ada parameternya. Jadi ada beberapa yang memang tidak dilakukan atau dikecualikan dari deregulasi. Jadi parameter deregulasi kebijakan impor yang pertama adalah barang strategis yang telah ditetapkan neraca komoditasnya. Ya, kemudian yang kedua, barang terkait K3LM atau keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan serta moral hazard. Dan yang ketiga adalah barang yang terkait dengan industri strategis atau padat karya. Ya, ini yang dikecualikan dari paket deregulasi. Next. Kemudian ada 10 tadi, terus lampiran. Jadi untuk kebijakan impor ada 10 komoditas yang kita lakukan relaksasi. Yang pertama adalah produk kehutanan. Jadi produk ini sebenarnya lebih banyak produk-produk kayu untuk kebutuhan industri atau bahan baku. Ya, ini dipermudah impornya tanpa persetujuan impor, tetapi tetap menggunakan deklarasi impor dari Kementerian Teknis. Kemudian yang kedua pupuk bersubsidi, ini ada 7 HS, ini tidak ada lartas ya, karena memang sejak tahun 2001 itu sebenarnya tidak ada impor pupuk bersubsidi. Kemudian bahan bakar lainnya, bahan baku plastik, kemudian sakarin, siklamat dan seterusnya, ini adalah bahan baku menolong dan bahan baku untuk industri, sehingga kita ingin mempermudah di dalam urusan impornya atau relaksasi impornya. Kemudian yang berikutnya adalah putre, ini adalah produk untuk penunjang program makan bergizi, jadi kita berikan kemudahan untuk memperlancar program pemerintah. Kemudian yang kedua adalah alas kaki, ini sebenarnya hanya ada 6 HS dan ini hanya untuk sepatu sport. Ya, biasanya sepatu sport tertentu yang memang tidak diproduksi di dalam negeri. Kemudian sepeda roda 2 dan roda 3 ini juga industri kita sebenarnya juga cukup bagus di dalam negerinya, bahkan kecenderungan ekspor kita untuk sepeda itu terus meningkat. Next. Nah, kemudian di dalam relaksasi ini ada satu yang kita berikan pengaturan baru ya, yaitu khusus untuk pakaian jadi. Jadi saya ingin menjelaskan terkait dengan industri tekstil, produk tekstil, dan pakaian jadi. Kalau kita lihat di Permendak sebelumnya, Permendak 8 itu tekstil dan produk tekstil, kemudian tekstil dan produk tekstil multibatik, barang tekstil sudah jadi lainnya, itu selama ini di Permendak 8 itu dikenakan persetujuan impor dan pertimbangan teknis dari KL, ya, dari Kementerian Teknis, dan laporan surveyor. Di Permendak yang baru, yang Permendak yang sekarang ini
sama, jadi tetap dikenakan lartas. Jadi ketiga tadi, produk tekstil multibatik dan barang tekstil sudah jadi lainnya ini tetap dikenakan lartas. Kemudian yang ada penambahan baru yaitu pakaian jadi dan aksesoris pakaian jadi. Kalau selama ini tetap ada PI, persetujuan impor, kemudian ditambah LS, kemudian ada Perdijen yang mengatur mengenai pengaturan atau pengendalian impornya, tapi sekarang ada perubahan menjadi PI, kemudian juga ditambah pertimbangan teknis dari Kementerian Teknis dalam hal ini Kementerian Perindustrian, dan juga ada LS. Semua untuk tekstil, produk tekstil dan pakaian jadi ini pengawasannya di border ya. Kemudian yang kedua, next, ini kami akan masih terkait dengan TPT dan pakaian jadi. Jadi untuk pakaian jadi ini selama ini dikenakan biaya masuk tambahan safeguard atau pengamanan ya untuk pakaian jadi memang sudah berakhir dan sekarang proses perpanjangan. Kemudian untuk benang, tirai, kain, karpet ini adalah produk tekstil yang sekarang juga masih dikenakan biaya masuk pengamanan. Next. Nah kemudian yang kedua tadi ada dua hal, relaksasi kita itu berkait dengan kebijakan impor dan kemudahan berusaha di bidang perdagangan. Untuk kemudahan berusaha di bidang perdagangan kita akan mencabut atau penerbitan Permendak nomor 25 tahun 2025 tentang tata cara penerbitan surat tanda pendaftaran waralaba oleh pemerintah daerah. Jadi penerima waralaba apabila dia sudah mendaftarkan surat tanda pendaftaran waralaba dalam jangka waktu 5 hari belum diterbitkan oleh pemerintah daerah, maka tanda daftar atau tanda bukti pendaftaran itu bisa dijadikan sebagai bukti untuk melakukan berusaha. Nah selama ini kan harus menunggu penerbitan yang kadang-kadang memakan waktu cukup lama sehingga pengusaha menjadi menunggu. Kemudian kita mencabut ada 4 permendak. Sebenarnya 4 permendak ini sudah tidak berlaku karena ada aturan yang lebih tinggi. Yang pertama misalnya Permendak, kita cabut dengan Permendak 36 tahun 2025 ya. Yang pertama adalah Permendak nomor 36 tahun 2007 tentang penerbitan surat izin usaha di bidang perdagangan. Ya, kemudian ini sebenarnya sudah ada peraturan yang lebih tinggi yaitu PP nomor 28 tahun 2025. Kemudian Permendak 22 tahun 2006 yang diubah dengan Permendak nomor 6 tahun 2019 yaitu tentang ketentuan umum distribusi barang, ini juga sudah diatur melalui PP nomor 29 tahun 2021. Kemudian Permendak nomor 25 tahun 2020 tentang laporan keuangan tahunan perusahaan juga sudah dicabut karena ada PP yang lebih tinggi yang telah berlaku. Kemudian yang terakhir adalah Permendak nomor 4 tahun 2023 tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi di sektor pertanian. Nah ini mengenai pupuk kan sekarang sudah terbit peraturan presiden nomor 6 tahun 2025 tentang tata kelola pupuk bersubsidi. Nah ini Permendak sudah tidak diperlukan lagi sehingga biar tidak terjadi tumpang tindih dan untuk memberikan kepastian kepada pelaku usaha maka keempat Permendak tadi kita cabut dengan Permendak baru yaitu nomor 26 tahun 2025. Next. Saya kira cukup Pak Menko penjelasan dari kami. Saya kira ini kemarin sepakat dengan Pak Menko bahwa inilah paket deregulasi tahap pertama Pak ya. Dan nanti sambil kita evaluasi atau mungkin nanti ada masukan yang baru kita bisa ada namanya paket yang kedua. Terima kasih Pak Menko. Terima kasih Pak Menhut, ada tambahan silakan. Terima kasih Pak Menko. Pada dasarnya kami dari Kementerian Kehutanan memahami sekali apa yang diinginkan oleh Pak Presiden yang juga selalu diterjemahkan dengan baik oleh Pak Menko bahwa governance kita harus kita perbaiki ya, sehingga ada spirit atau semangat ease of doing business yang terus membaik ya, ekosistem membaik di kita ya. Jangan sampai nanti di undang-undangnya sudah relaksasi tapi pada level teknis ada pertek ada apa lagi itu. Nah ini yang memang harus saya ingatkan sekaligus kepada para dirjen ya.
spirit atau perintah presidennya menjadi jelas ya, kalau ada terjadi deregulasi pada payung yang sampai di peraturan bawahnya justru akan mengikat kembali gitu. Saya kira demikian Pak Menko. Terima kasih Pak Menteri Kehutanan Pak Raja Juli Antoni. Selanjutnya kami persilakan Bapak Wamen Perindustrian karena beberapa Permendak itu adalah dipecah menjadi pengaturan terkait dengan impor tekstil dan produk tekstil, terkait dengan impor garam dan komoditas perikanan, terkait dengan impor bahan kimia, bahan berbahaya dan bahan tambang, kemudian elektronik dan telematika, industri tertentu, impor barang konsumsi dan juga terkait dengan barang yang tidak dalam kondisi baru. Silakan Pak Faisal Reza. Terima kasih Pak Menko, Pak Mendak, Pak Menhub dan Pak Wamen Keuangan serta Pak Deputi dari Setnek. Perlu kami sampaikan bahwa kami menyambut baik karena ini semua sudah didiskusikan sangat dalam, di mana kami juga terlibat dalam proses deregulasi kebijakan perdagangan ini. Yang paling penting bahwa apa yang menjadi aspirasi selama ini dari beberapa asosiasi, terutama misalnya Asosiasi Pertekstilan Indonesia, Asosiasi Produsen Alas Kaki Indonesia, Gabungan Pengusaha Elektronik, Persatuan Perusahaan Kosmetika Indonesia, dan beberapa asosiasi yang lain yang sudah menyampaikan masukan, keberatan, dan harapan kepada proses deregulasi ini sudah kami sampaikan dengan pas di dalam rapat-rapat koordinasi, dan tentu apa yang sudah disampaikan melalui kebijakan baru dari Kementerian Perdagangan terkait dengan bahan baku, tentu saja ini sangat membantu para pengusaha, para pelaku usaha yang selama ini berharap bahwa bahan baku ini betul-betul diberikan relaksasi. Kemudian yang kedua, bahan penolong industri juga demikian. Tentu ini sangat membantu para pelaku usaha. Di samping itu pakaian jadi, aksesoris pakaian jadi yang tadi sudah disampaikan secara detail oleh Pak Mendak, ini yang selama ini menjadi catatan kami semua bahwa pakaian jadi yang banyak di pasaran ini tentu diharapkan pada deregulasi kebijakan perdagangan ini akan semakin berkurang, sehingga para pelaku usaha akan mendapatkan kesempatan yang lebih banyak, lebih besar untuk bisa memanfaatkan pasar dalam negeri, dan produksi dalam negeri mereka bisa diserap oleh pasar. Kemudian begitu juga bahan baku yang lain yang terkait dengan sektor misalnya perikanan, juga sektor tambang bisa menjadi kesempatan yang baik melanjutkan dan memperbesar proses produksinya. Saya kira beberapa yang lain, deregulasi yang terkait alas kaki, sepeda roda 2 dan roda 3 sudah sesuai seperti yang kami harapkan. Juga food tray untuk mendukung program nasional prioritas Pak Presiden terkait dengan peningkatan gizi. Tentu ini akan bisa membantu percepatan program ini sampai ke masyarakat dan manfaatnya bisa dirasakan langsung. Saya kira itu Pak Menko dan Pak Menteri, Pak Wamen, terima kasih. Terima kasih Pak Wakil Menteri Perindustrian Pak Faisal Reza. Selanjutnya kami persilakan Pak Wakil Menteri Keuangan Pak Prof. Anggito Abimanyu. Terima kasih Pak Menko, Pak Mendak, Pak Menhub, Pak Wamen Perin, rekan-rekan sekalian dan media.
Kami Kementerian Keuangan baik itu tim tarif maupun bea cukai mendukung penuh langkah diregulasi yang tertuang dalam Permendag nomor 16 2025 yang tentu akan menindaklanjuti dengan proses pengawasan impor atas komoditi yang lebih cepat, lebih handal dan mengintegrasikannya dengan sistem CISA di bea cukai. Ada dua hal yang kami ingin soroti dan sekali lagi kami ingin memastikan prosesnya itu berlangsung dengan cepat. Satu adalah relaksasi dari Lartas, ada sejumlah 482 HS. Ini teman-teman bea cukai sudah mengidentifikasi jumlah HS ini. Dan yang kedua adalah penetapan tarif remedi atau perlindungan yang lebih cepat. Yang dulunya adalah 40 hari, sekarang kita upayakan dari 14 hari di tim tarif dan dilaksanakan oleh teman-teman di bea cukai bersama dengan kementerian lembaga yang lain. Kementerian Keuangan tentu dalam hal ini bea cukai akan memastikan kelancaran proses bisnis dan bongkar muat di pelabuhan. Langkah ini penting untuk mencegah terjadinya penumpukan dan bahkan risiko terhadap ekonomi biaya tinggi akibat proses yang mungkin tidak dapat dilanjutkan. Demikian Pak Menko dan Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kesempatan kami menyampaikan sekaligus reform atau reformasi yang kami lakukan di internal Kementerian Keuangan. Terima kasih. Terima kasih Pak Wakil Menteri Keuangan. Selanjutnya tadi terkait dengan Permendag dari Kementerian Perdagangan menerbitkan beberapa Permendag baru, di mana Permendag ini dipecah dari Permendag 8 sehingga berbasis sektor. Mungkin ini perlu dijelaskan Pak Mendak sekaligus keberlakuan daripada Permendag tersebut. Baik, terima kasih Pak Menko. Jadi output deregulasi kebijakan impor ini adalah perubahan Permendag atau mencabut Permendag 36 tahun 2023 junto Permendag nomor 8 tahun 2024 ya kita cabut dan kita sekarang menerbitkan kita sekarang menerbitkan 9 Permendag. Jadi Permendag ini kita bagi berdasarkan klaster untuk memudahkan apabila nanti terjadi perubahan karena Permendag sifatnya dinamis dan kita harus cepat mengikuti perubahan yang ada. Yang pertama adalah Permendag nomor 16 tahun 2025 tentang kebijakan dan pengaturan impor. Ini akan mengatur ketentuan secara umum. Kemudian berikutnya adalah Permendag per klaster, yaitu yang pertama Permendag nomor 17 tahun 2025 tentang kebijakan dan pengaturan impor tekstil dan produk tekstil. Kemudian Permendag nomor 18 tahun 2005 tentang kebijakan dan pengaturan impor barang pertanian dan peternakan. Permendag nomor 19 tahun 2025 tentang kebijakan dan pengaturan impor garam dan komoditas perikanan. Kemudian Permendag nomor 20 tahun 2025 tentang kebijakan dan pengaturan impor bahan kimia, bahan berbahaya dan bahan tambang. Kemudian 5 Permendag nomor 24 tahun 2005 tentang kebijakan dan pengaturan impor barang elektronik dan telematika. 6 Permendag nomor 22 tahun 2025 tentang kebijakan dan pengaturan impor barang industri tertentu. 7 Permendag nomor 23 tahun 2025 tentang kebijakan dan pengaturan impor barang konsumsi dan 8 Permendag nomor 24 tahun 2005 tentang kebijakan dan pengaturan impor barang dalam keadaan tidak baru dan limbah non bahan berbahaya dan beracun. Ya, jadi ini per klaster untuk memudahkan apabila nanti kita ada perubahan berikutnya. Kemudian next, jadi untuk Permendag impor tadi berlaku 2 bulan sejak diundangkan, ya karena kita harus mempersiapkan untuk sistem dan sebagainya. Next, kemudian output deregulasi untuk kemudahan berusaha, jadi ada 2 Permendag, yaitu Permendag 25 tahun 2005 untuk menggantikan Permendag sebelumnya tentang tata cara dan penerbitan surat tanda pendapatan waralaba oleh pemerintah daerah. Kemudian yang kedua adalah menerbitkan Permendag 26 tahun 2025 tentang pencabutan 4 Permendag di bidang perdagangan dalam negeri.
yang sebelumnya sudah diatur dengan substansi peraturan yang lebih tinggi. Saya kira demikian Pak Menko, terima kasih. Terima kasih Pak Mendak, Pak Budi Santoso. Selanjutnya Deputi Setnek, kami persilakan kalau ada tambahan. Terima kasih Pak Menko, yang saya hormati Pak Menteri Perdagangan, Pak Menteri Kehutanan, Wamen Perindustrian, Wamen Keuangan, Bapak Ibu sekalian. Ini mewakili atau menyampaikan beberapa poin dari Pak Menteri Sekretaris Negara. Jadi bahwa penerbitan peraturan Menteri Perdagangan ini yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Menteri Perdagangan merupakan langkah awal dari deregulasi yang bertujuan untuk menyederhanakan perizinan dan mengeliminasi beberapa hambatan-hambatan ekspor dan impor. Artinya deregulasi ini akan diikuti lagi oleh deregulasi yang lain. Sebagaimana arahan Bapak Presiden, deregulasi yang dilakukan saat ini harus bisa menjadi acuan bagi kementerian lembaga untuk melakukan self-assessment dan kembali melihat proses perizinan yang selama ini dilakukan. Pemerintah akan terus melakukan upaya perbaikan secara komprehensif, termasuk melakukan review lebih lanjut terhadap persyaratan-persyaratan atas perizinan berusaha, termasuk perizinan ekspor dan impor, seperti rekomendasi, pertimbangan teknis, atau bentuk lainnya yang serupa. Presiden juga memberikan arahan agar seluruh kementerian lembaga harus memastikan bahwa proses perizinan berusaha tidak boleh menghambat, membuat birokrasi yang panjang dan biaya tinggi. Dalam melakukan deregulasi ini tentunya nanti pemerintah akan berkaca pada negara peers. Kita harus dapat melakukan hal yang sama, bahkan harus bisa lebih cepat, mudah, dan murah dalam proses perizinan berusaha di Indonesia. Langkah ini juga sudah selaras dengan komitmen Indonesia untuk dapat menjadi anggota OECD yang dipimpin oleh Pak Menko Perekonomian. Dalam pelaksanaan deregulasi tentunya apabila ada persoalan, permasalahan, dan seterusnya, kita berharap mendapatkan dukungan dari stakeholder untuk menyampaikan kepada pemerintah agar kemudian kita bisa melakukan perbaikannya secara bersama. Demikian mungkin yang bisa kami sampaikan atas mewakili Bapak Menteri Sekretaris Negara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Deputi dari Kementerian Sekretaris Negara. Selanjutnya teman-teman media, cetak atau elektronik silakan. Nama dan pertanyaan ditujukan ke siapa? Izinkan Pak Menko mengingatkan untuk bertanya sesuai dengan hal terkait deregulasi kebijakan impor dan kemudahan berusaha. Kami persilakan rekan-rekan media sudah ada. Silakan berdiri, nama dan asal medianya. Terima kasih, selamat siang. Saya Gio dari Kompas. Ada 2 pertanyaan. Bebas siapa aja yang mau menjawab karena ini masih dalam satu rangkaian. Yang pertama terkait penguatan kebijakan perlindungan industri, terutama industri manufaktur, karena selama ini ada banyak gempuran impor yang kemudian itu menjadi salah satu halangan yang dirasakan oleh industri manufaktur, terutama yang padat karya. Itu yang pertama. Terus yang kedua terkait dengan deregulasi yang kemudian apakah ini bisa menutup celah yang selama ini tumpang tindih kebijakan antar kementerian. Apakah sudah dibahas lebih lanjut terkait aturan-aturan siapa yang kemudian memegang atau memang ada nanti satu pintu untuk untuk terkait deregulasi ini. Terima kasih. Silakan mungkin kepada 3 penanya. Dua lagi. Selamat pagi menjelang siang, Bapak-Bapak. Andi dari Kata Data. Ada beberapa pertanyaan, Pak. Yang pertama ke Pak Busan. Pak, boleh dijelasin sedikit nggak Pak urgensi? Pak Angginya sebelah mana nih? Andi. Halo Pak. Oh iya. Ke Pak Busan soal urgensi, soal deregulasi waralaba, itu kenapa harus diubah ya Pak? Emang ada masalah apa sebenarnya di industri waralaba? Terus yang kedua, beberapa kali dari Kemenperin itu menyebutkan bahwa dalam revisi Permendak 8 bakal ada pengaturan terkait entry point Pak. Itu kan nggak ada ya? Tadi di paparan bakal ada di deregulasi episode selanjutnya atau kenapa nggak atau gimana? Terus yang terakhir sejujurnya dari paparan yang tadi tuh belum, dari paparan sepanjang tadi belum ada wow point seperti yang
penerbitan Permendak 8 dan Permendak 36 yang saya langsung dapat, wah ini bakal berdampak banget ke industri gitu, belum ada. Boleh dijelaskan nggak Pak, dampak dari deregulasi ini ke investasi baru, kan yang diharapkan ini akan memberikan kepastian berusaha yang akhirnya mendatangkan dana segar ke dalam negeri, itu potensinya seperti apa, sama untuk yang existing utilisasi, peningkatan utilisasi akan sejauh apa dalam second half 2025. Terima kasih. Silakan yang ketiga. Selamat siang Bapak-Bapak, saya Maulana dari Investor Trust. Ada beberapa pertanyaan Pak, terutama mengenai sebenarnya proses deregulasi ini apakah bagian dari proses negosiasi dagang dengan Amerika Serikat dan apakah juga bagian dari aturan yang dibuat untuk masuk ke aksesi OECD. Kemudian tadi yang belum disebut itu kenapa banyak produk kehutanan yang kemudian hampir 400 itu dibebaskan tarif impornya gitu. Dan yang terakhir mungkin potensi penerimaan Pak, apakah ada simulasi atau perhitungan terkait kalau aturan impor dicabut itu berapa potensi yang masuk begitu. Terima kasih. Pertama mungkin terkait dengan deregulasi adalah arahan Bapak Presiden dalam beberapa kali rapat terdahulu, dan juga kedua tentu menyikapi dari persaingan terhadap beberapa negara lain, dan tentunya dalam rangka persaingan itu juga ease of doing business menjadi pertimbangan, dan kita ketahui bahwa salah satu daripada review itu Indonesia mendapatkan review yang lebih rendah di tahun ini. Oleh karena itu deregulasi menjadi sebuah keharusan yang diminta oleh Bapak Presiden agar kita kompetitif. Persaingan semakin kuat dan beberapa negara semakin bersaing di tengah ketidakpastian. Dan tentunya ini seluruhnya sejalan dengan proses-proses yang dilakukan oleh Indonesia yang membuat regulasi kita bisa diperbandingkan dengan negara-negara lain, termasuk dalam proses aksesi OECD di mana Indonesia sudah membuat Indonesia punya roadmap atau initial memorandum. Kemudian juga ini juga sudah dibahas dalam berbagai comprehensive economic partnership yang existing maupun yang sedang dalam proses, termasuk juga dengan EU SEPA, dan juga termasuk dengan apa hal-hal yang dianggap non-tarif barrier di dalam perundingan dengan Amerika Serikat. Jadi seluruhnya itu selaras, oleh karena itu momentum ini dilakukan untuk melakukan kebijakan deregulasi. Tetapi deregulasi ini baru paket pertama, jadi masih ada beberapa hal lain yang kita akan lakukan. Kemudian tentunya kebijakan-kebijakan tersebut diperlukan agar kepastian usaha semakin pasti, dan kedua terhadap produk-produk yang nantinya dianggap memberikan persaingan yang tidak sehat kepada Indonesia. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Wamen Keuangan bahwa tindakan kita akan dipercepat untuk pengamanan tarif dan yang lain, yang diharapkan dalam waktu 14 hari kita bisa merespons. Kemudian terkait dengan penerimaan negara, tentu kita ini kebanyakan kita tangani masalah birokrasi perizinannya. Kita tidak mengumumkan perubahan tarif biaya masuk. Jadi tidak ada akibat kepada penerimaan negara. Hanya akibatnya tentu kepada biaya tinggi dan proses percepatan daripada industri. Dan selanjutnya saya minta Pak Menteri Perdagangan untuk menjelaskan, dan dilanjutkan oleh Pak Wamen Perindustrian. Silakan. Baik, terima kasih Pak Menko. Yang pertama tadi pertanyaan terkait dengan penerbitan waralaba. Jadi ini sebenarnya penerbitan waralaba adalah kebanyakan memang di daerah karena ini untuk penerima waralaba. Nah, selama ini memang banyak keluhan penerbitan oleh pemerintah daerah itu terlalu lama. Ya, padahal syarat untuk dia melakukan kegiatan usaha adalah yang pertama
perjanjian antara pemberi waralaba dan penerima waralaba, kemudian perizinan yang dalam bentuk surat tanda pendaftaran waralaba. Tetapi prosesnya memang di daerah berbeda-beda, ya, ada yang kebanyakan juga masih lama. Nah, untuk itu kita permudah. Kalau misalnya dalam waktu 5 hari belum terbit surat tanda pendaftaran waralaba, maka itu bisa dijadikan sebagai alat untuk melakukan kegiatan berusaha, ya, sebagai bukti untuk melakukan kegiatan berusaha. Kemudian yang kedua, tadi mohon izin Pak Menhub, mungkin kami juga sedikit menjelaskan. Jadi yang dimaksud produk kehutanan ini memang jumlah HS-nya memang lebih banyak daripada yang lain. Jadi ini kebanyakan memang produk-produk untuk kebutuhan industri. Jadi ini sebagian besar produk kehutanan yang diimpor ini merupakan bahan baku untuk industri, ya, sehingga perlu dilakukan deregulasi. Misalnya ini adalah kayu log, kayu lapis, peti, kotak kayu dan sebagainya. Nah, yang kedua ini juga tetap ada deklarasi impor, ya, dari Kementerian Kehutanan, karena untuk mengetahui ketertelusuran legalitas kayu tersebut, ya, dari luar negeri. Nah, yang ketiga, produk ini hanya dihilangkan PI-nya, ya, jadi persetujuan impornya tidak ada, karena kenapa dipermudah dilakukan relaksasi, karena biar tidak ada atau tidak terjadi eksploitasi hutan di dalam negeri. Jadi kalau kita dapat impor kayu dari luar negeri, kita permudah, tapi tetap ketertelusuran legalitas kayunya ada bentuk deklarasi impor dari Kementerian Kehutanan. Saya kira itu Pak yang tadi ke kami. Mungkin sebelum ke perindustrian dari Kementerian Kehutanan, silakan ditambahkan. Terima kasih Pak Menko. Jadi sekali lagi saya ingin menegaskan kembali komitmen Kementerian Kehutanan untuk menyetujui, sepakat, karena ini bagian dari kerja tim. Paket deregulasi ini memang sudah kita kerjakan bersama-sama. Sudah dijelaskan tadi oleh Pak Menteri Perdagangan bahwa 441 ini adalah detail produk-produk kehutanan, terutama bahan baku industri, ya, semacam vinyl, particle board, wooden board, kayu lapis dan sebagainya. Ini bagian dari yang akan kita kelola dengan baik, ya, regulasinya, sehingga sekali lagi memudahkan, ada kepastian hukum. Yang kedua juga ini bagian dari ease of doing business untuk meningkatkan investasi, ya, dan juga membangun lapangan kerja di Indonesia. Terima kasih. Terima kasih Pak Wamen Perindustrian, silakan Pak Faisal. Terima kasih Pak Menko. Yang pertama mengenai tumpang tindih kebijakan khusus di Kementerian Perindustrian, saya kira akan ada penyesuaian jika memang dibutuhkan sesuai dengan paket deregulasi yang pertama ini yang sudah dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan. Yang kedua, entry point, saya kira nanti juga akan ada penyesuaian jika memang dibutuhkan pada proses yang berikutnya. Hanya saja pada paket yang sekarang ini sesuai dengan yang sudah disampaikan bahwa entry point itu terutama untuk impor barang-barang jadi, khususnya yang selama ini menjadi keluhan adalah tekstil yang paling besar dianggap sebagai penekan terhadap industri tekstil dan pakaian jadi dan produk tekstil. Jika seperti deregulasi yang ada sekarang ini, saya kira utilisasi juga di sektor tekstil akan meningkat. Yang kedua, terutama karena bahan baku juga dimudahkan. Tentu saja akan ada perkembangan yang kami harapkan di IKI khusus sektor tekstil juga bisa lebih tinggi lagi, sehingga industrinya pun saya kira akan cukup terlindungi dalam sektor tekstil maupun sektor-sektor yang lain yang diberikan kemudahan untuk bahan baku seperti furniture dan yang lainnya. Saya kira itu Pak Menko. Terima kasih. Pak Wamen Keuangan, ada yang ingin ditambahkan? Cukup ya?
Ini ada tambahan terkait dengan untuk industri padat karya. Memang saat sekarang pemerintah sedang melakukan negosiasi baik untuk pasar di Eropa maupun dengan Amerika Serikat. Kita ketahui dalam tarif, kita berharap dengan bisa ditekannya tarif, terutama Eropa, mereka menjanjikan akan diturunkan di bawah serendah mungkin. Nah, ini tentu akan meningkatkan daya saing kita. Dan kemudian tentu dalam situasi perekonomian dan perang dagang saat sekarang, efisiensi dan cost of logistik menjadi penting. Dan Indonesia adalah negara kepulauan, sehingga tentu kita harus meningkatkan juga logistik cost kita, termasuk dari segi proses yang sekarang dalam proses National Single Window dan juga e-logistik yang terkait juga dengan bea cukai. Nah, ini yang kita akan terus tekan. Jadi itu lebih merupakan kebijakan pilihan pemerintah dibandingkan kebijakan yang lain, terutama dalam menghadapi persaingan dengan negara sekitar, yang utama tentu negara ASEAN dan juga negara-negara seperti Bangladesh dan yang lain. Baik, terima kasih. Masih ada lagi? Cukup jelas ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada rekan-rekan media, para tamu undangan, serta Bapak Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, beserta para menteri lainnya yang telah memberikan konferensi pers bersama terkait dengan hal deregulasi kebijakan impor dan kemudahan berusaha.